Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu rahimahullah. Pertama-tama dan paling utama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada petang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Baitur Rahimah ini tanpa sesuatu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam bagi kita sanjungan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menunjukkan sunnahnya sampai yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan tergolong kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat maghrib rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit melengkapi yaitu tentang ulumul Quran yang kemarin di minggu yang lalu telah disampaikan oleh Pak Haji Rahmat, yaitu tentang nama-nama surat di Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, sedangkan ayatnya kalau dulu kita tahu adalah terdiri dari 6.666 ayat. Tetapi menurut hitungan yang sekarang ini kita pelajari bahwa ayat Al-Quran adalah banyak 6.236 ayat. Hitungan inilah yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia dan seluruh cetakan Al-Quran di dunia yang menggunakan riwayat hafsi dari Imam Asim. Maka dari itu yang kemarin disampaikan bahwa nama-nama surat di Al-Quran yang menggunakan al itu adalah yang sudah disebutkan di dalam surat-surat tersebut sejumlah 114 surat itu. Ada yang tidak pakai al, yang kemarin Pak Jawa menerangkan contoh Ali Imran, tidak Al Imran tapi Ali Imran. Sedangkan surat Atin itu adalah bukan Al-In tapi Atin, karena yang kemarin diterangkan bahwa itu adalah nama buah. Di samping itu, kalau nama-nama di situ kok menggunakan alif lam yang tidak dibaca jelas atau al, umpamanya kita menggunakan al ini yang dibaca jelas namanya Al-Qamariyah. Tetapi kalau yang tidak dibaca jelas adalah As-Samsiyah. Contoh umpamanya Al-Baqarah. Ini depannya yang huruf ini huruf Qamariyah tetap menggunakan al. Tapi kalau di depannya ini menggunakan huruf Samsiyah, maka di situ bukan al tapi at-takasur, contoh namanya at-tin. Nah di situ maka kita melihat huruf-huruf yang ada di depannya di samping nama nabi, nama orang, dan juga nama buah dan lain sebagainya yang menggunakan al atau yang tidak itu. Nah untuk itu, karena yang namanya Al-Quran ini adalah bertahap-tahap kita mempunyai mushaf Al-Quran. Ini dulu adalah sudah berupa mushaf Al-Quran lengkap 30 juz, sudah ada harokatnya dan lain sebagainya, ada waktu dan sebagainya. Ini turunnya adalah bertahap-tahap. Ini sampai memerlukan waktu, kalau tidak salah situ 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, berarti lama sekali. Maka dari itu, untuk Al-Quran itu memang wahyu dari Allah, bukan Nabi Muhammad yang menurunkan. Maka dari itu di situ adalah panutan kita yang selamanya tidak akan berubah. Artinya mengikuti zaman, diterangkan dulu ya seperti itu, diterangkan sekarang ya tetap menggunakan hal-hal yang diterangkan oleh Al-Quran dan tidak ada expirednya. Maka dari itu monggo kita pelajari tentang hal Al-Quran tersebut, yaitu di ulumul Quran, ilmu Al-Quran kita pahami, kita cermati sehingga kita bisa belajar dengan baik untuk mempelajari Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hasil kemarin pengajian atau kajian tafsir Al-Quran pada hari Ahad Pahing yang lalu, ini menjelaskan atau menerangkan adalah surat Al-Asr, surat yang 103. Nah, di situ menerangkan tentang amal soleh dan juga amal jariah. Nah, kita melihat hal-hal atau mendengarkan kata-kata amal soleh atau amal jariah itu adalah amal soleh atau amal baik, itu pahalanya adalah sangat besar sekali. Tetapi kalau yang amal jariah itu adalah amalan-amalan yang pahalanya
mengalir. Nah, sedikit ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, bahwa amal jariah itu umpamanya kita berinfak entah itu sedikit atau banyak di masjid, itu amal jariah itu yang diharapkan adalah pahalanya. Tetapi menurut saya kalau amal itu, amal infak itu masih berhenti, belum dilaksanakan atau belum digunakan, itu masih gandul berdasarkan tafsir Al-Quran surah As itu. Berarti masih gandul. Maka dari itu seperti kita punya infak di masjid ini sampai 84 juta sekian. Nah, ini untuk segera dilaksanakan, baik itu untuk pekerjaan masjid, rehabilitasi masjid, atau pengelolaan masjid, pemeliharaan masjid, maka biar pahalanya itu mengalir kepada yang berinfak. Karena kalau melihat tafsirnya itu bahwa amal jariah itu kalau amalan-amalan atau berupa uang itu sudah dilaksanakan untuk pembangunan masjid, untuk kesejahteraan masjid, insya Allah berarti pahalanya akan mengalir kepada yang berinfak. Itu berarti monggo, ini saya mohon izin kepada Pak Ketua Takbir untuk hal-hal seperti itu, berdasarkan hal itu maka mari kita disegerakan. Barangkali ada yang sangat membutuhkan atau mungkin sangat mendesak dan juga mungkin berkebutuhan-kebutuhan yang lain, karena kita masih punya dana. Saya tidak harus menggali seperti di masjid mana itu yang sampai nol, itu tidak, tapi kita pilih untuk melaksanakan pembangunan atau rehab masjid agar pahala-pahala itu mengalir kepada yang beramal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi profit kita dan kita selalu istilahnya berinfak dan berinfak nanti biar di masjid ini menjadi sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kekurangannya, kesalahan banyak, saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.